Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Sekarang kita akan mempelajari namanya gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan bisa diartikan adalah gerak pasif. Kenapa dikatakan gerak pasif? Karena tumbuhan bergerak tidak mengalami perpindahan tempat, ya. Tidak mengalami perpindahan tempat, makanya dikatakan gerak pasif. Terjadinya gerak pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh adanya sumber rangsangan yang menyebabkan gerak pada tumbuhan dapat berupa cahaya, air, zat kimia, gravitasi, dan suhu. Bisa dipengaruhi oleh cahaya, air, zat kimia, gravitasi, dan suhu. Gerak pada tumbuhan terdapat banyak, ya. Secara garis besar, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom dan gerak etionom. Baik, kalau dikatakan gerak endonom berarti gerak autonom, yaitu gerak pada tumbuhan yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Gerak endonom atau sering disebut gerak autonom, yaitu gerak pada tumbuhan yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Terjadinya gerak endonom disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Gerak ini bersifat spontan, sehingga ada yang menyebut juga gerak spontan. Nah, berarti gerak endonom bisa dikatakan gerak autonom atau bisa disebutkan gerak spontan. Nah, gerak ini terjadi dari tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom pada tumbuhan ada, yaitu gerak pertumbuhan akar, batang, daun, dan bunga. Tumbuhan mengalami masa pertumbuhan, akan terjadi penambahan jumlah sel dan masa yang disebabkan oleh aktivitas. Nah, pada tumbuhan kita mempelajari bagaimana cara supaya mereka bisa bertambah besar, bertambah lebar, bertambah banyak daunnya. Itulah termasuk gerak pada tumbuhan. Gerak tumbuhan bisa juga dikatakan kalau pecah kulit polong-polong. Nah, itu termasuk juga gerak pada tumbuhan, ya. Ada juga dikatakan tumbuhan itu pecah sendiri polongnya. Nah, seperti kita katakan bunga matahari juga bisa pecah sendiri. Kira-kira begitu. Oke. Nah, di sini gerak aliran sitoplasma pada tanaman hidrilla, gerak membukanya gigi periston pada Sporagium lumut. Oke. Nah, yang berikut gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tumbuhan itu. Rangsangan tersebut dapat berupa fisik, kimia, maupun mekanik. Rangsangan fisik misalnya dipengaruhi oleh cahaya, dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh gravitasi, dipengaruhi oleh air. Sedangkan rangsangan kimia misalnya kadar pupuk, garam, atau racun yang diterima oleh tumbuhan. Sedangkan rangsangan mekanik dapat berupa sentuhan atau tiupan angin. Gerakan etionom pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu taksis, tropisme, dan nasti. Ya. Rangsangan mekanik berupa sentuhan atau tiupan angin. Ya. Gerak etionom pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu taksis,
tropisme, dan nasti. Apa itu gerak taksis? Gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi sumber rangsang. Dan gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi sumber rangsangan. Gerakan tumbuhan yang menuju sumber rangsangan disebut taksis positif. Kalau gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut gerak taksis negatif. Berdasarkan jenis rangsang yang mempengaruhi gerak taksis ada 3. Nah, gerak taksis dibedakan menjadi 3, yaitu fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Gerak taksis dibedakan menjadi 3, yaitu fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Kalau dikatakan fototaksis berarti foto berhubungan dengan sumber cahaya, ya. Berarti fototaksis yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh sumber cahaya. Kemotaksis yaitu gerak pada tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia. Nah, kemo zat kimia, taksis gerak tadi, ya. Sedangkan galvanotaksis adalah gerak tubuh tumbuhan karena dipengaruhi oleh arus listrik. Contohnya adalah bakteri menuju kutub positif atau kutub negatif. Nah, yang berikutnya adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak sebagian tumbuh. Gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi sumber rangsangan. Tropisme sebagian tubuh tumbuhan menjauhi sumber rangsangan. Tropisme yang menuju rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan yang mendekati rangsangan disebut tropisme negatif. Nah, sekarang kita pelajari yang namanya berdasarkan rangsang yang mempengaruhi gerak tropisme dibedakan juga menjadi 3, yaitu fototropisme, hidrotropisme, dan geotropisme. Di luarnya itu ada yang berikutnya. Berdasarkan jenis rangsang yang dipengaruhi oleh gerak tropisme dibedakan menjadi 1. Fototropisme, hidrotropisme, geotropisme, kemotropisme, dan tikmotropisme. Maka itu Anda semua coba dipelajari apa yang sudah kita pelajari tadi, ya. Yang berikut adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Ya, gerak nasti gerak bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tetapi arahnya tidak dipengaruhi sama sekali oleh datangnya rangsangan. Nah, gerak nasti menerima rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi fotonasti, tikmonasti, niftinasti, kemonasti, termonasti, dan nasti kompleks.
ya, nanti dipelajari lagi. Nah, itu Anda sudah mempelajari dasar-dasar gerak pada tumbuhan.